Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi tips tentang bagaimana cara menjahit ya, atau membetulkan rok bagian bawah yang sobek ini pada belahan bagian bawah. Nah, belahan ini ada yang di depan, ada juga yang di belakang. Nah, yang kebetulan yang akan admin jahit ini adalah yang belahan yang ada di bagian belakang, dia di bawah resleting. Nah, untuk seragam sekolah biasanya atau juga untuk yang kerja itu di bagian dalamnya itu ada lapisan. Nah, bisa berfungsi sebagai variasi. Nah, lapisan semacam ini ada yang berfungsi sebagai variasi, ada juga sebagai penguat, ada juga sebagai pelapis. Nah, di daerah ini memang biasanya itu rentan ya, atau mudah sobek, apalagi yang bentuknya itu rok panjang sepan. Nah, ini sangat rentan. Oke, kita langsung ke tutorial saja bos ya. Yang terjadi pada seragam rok ini bukan hanya sekedar jahitannya itu putus atau pecah ya, ataupun lepas, tetapi juga sobek. Nah, karena dia sobek, maka yang harus kita lakukan dulu adalah kita tambal dulu yang sobek ini. Yang pertama, kita sediakan kain yang tipis ya, ukurannya sesuaikan sajalah. Kemudian kain itu kita letakkan di bagian dalam ya, di bagian bawah, dan yang bagian sobek ini kita jahit dulu di bagian tepinya supaya kain ini enggak geser-geser. Kita jahit tipis saja. Setelah selesai dijahit di bagian tepi, kemudian kita jahit zigzag kecil ya, sesuaikan alurnya. Kalau ini alurnya adalah vertikal dia. Nah, ini yang sudah dijahit zigzag, ini bagian dalam ya. Kemudian yang ini bagian luar. Nah, nanti kita jahit lagi, tapi jahitnya itu kita geser agak keluar sekitar 1 atau 2 mili. Jangan banyak-banyak ya. Nah, ini yang admin tadi maksud dengan lapisan bagian dalam, yang fungsinya sudah admin jelaskan. Kemudian jahitan itu kita kembalikan seperti aslinya. Ini jahitan yang kain luar ya. Nah, cara menjahitnya sekali lagi itu agak geser keluar sekitar 1 atau 2 mili supaya apa? Supaya tambalannya, jahitan zigzagnya ini nanti tidak kelihatan dari luar dan dia bisa kembali seperti aslinya. Sedangkan untuk kain pelapis bagian dalam itu kita jahit nanti ya. Yang kita jahit dulu itu adalah kain bagian luarnya dulu lah. Ada yang ketinggalan. Jadi sebelum dijahit atau ditambal kain bagian dalam, kain pelapis itu yang sambungan di bagian atasnya itu kita lepas dulu. Hal ini bertujuan agar menjahitnya itu nanti mudah, karena jahitannya ada di dalam semua bos. Jadi ada di dalam lapisan itu nanti. Nah, caranya seperti yang ada pada video ini ya. Jadi sekali lagi, jahitnya itu berada di luar tambalan tadi, jahitan zigzag tadi. Nah, ini dia ya yang sudah dijahit, ini bagian dalamnya. Kemudian yang ini bagian luarnya. Sekali lagi, ini adalah kain bagian luar. Selanjutnya kita akan jahit bagian pelapis dalam. Nah, ini kain pelapis bagian dalam ya. Oke, ini sudah dibongkar, jadi enak jahitnya. Jadi jahitnya itu dari dalam, sekali lagi dari dalam ya. Kalau nggak dibongkar akan sangat sulit bos. Maksudnya ini kan tadi terkait ya dengan kain depan, jadi kaitannya itu harus dilepas. Nah, untuk jahitan kain pelapis ini ada 2 macamnya. Ada yang sampai disamakan dengan belahan yang ada di depan, tapi ada juga yang hanya bagian atas dan bagian tengah saja. Nah, kalau yang ini yang dijahit itu bagian ini, bagian atas ya, dan juga nanti di bagian tengah itu dikunci. Untuk kain pelapis ini jahitannya nanti disatukan dengan kain yang luar ya. Itulah kenapa kalau semisal bagian luar itu sobek, dia juga ikut sobek. Nah, kemudian setelah itu, nah ini tadi yang bagian kita bongkar, bagian atas jahitan pengait ini kita kembalikan seperti semula. Oke, dibuka ya. Jadi kain pelapisnya ini dibuka, kemudian dijahit ya, seperti yang admin tunjukkan di gambar. Jadi untuk cara jahitnya ya dari tepi ke tengah yang sebelah kanan, kemudian sampai ke tengah saja ya. Kemudian yang sebelah kiri juga begitu, dari tepi sampai ke tengah.
Berikutnya, agar supaya kain pelapis ini nanti tidak melipat ke tengah, biar tetap terbuka, ujung kain pelapis ini nanti kita kaitkan. Bisa kita jahit manual pakai tangan, bisa juga pakai mesin. Yang penting itu jangan kelihatan dari dalam. Makanya kalau yang ini admin jahit zoom ya, biar nggak kelihatan dari luar. Jadi sekali lagi supaya nanti tidak melipat ke tengah, maka bagian ujung kain pelapis ini kita jahit. Kemudian yang terakhir, jadi ujung jahitan kain bagian tengah ini kita padukan, kita jahit, kita satukan dengan ujung jahitan lapisan dalam. Mungkin agak sedikit rumit untuk memahaminya, karena sekali lagi untuk model seperti ini jahitannya itu banyak variasinya. Jadi yang terpenting adalah pelajari pola jahitannya. Jadi model jahitannya itu bagaimana, baru kemudian kita copy paste lah caranya. Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan mungkin bisa admin tutup pada tutorial-tutorial berikutnya. Yang sudah nonton dan juga sudah subscribe, amin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang nggak subscribe juga nggak apa-apa, yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman, ataupun saudara.